Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama, untuk PSG kalian, nanti kalian akan ditarik di tanggal 30. Ya, tanggal 30 mulai penarikan. Jadi nanti bisa jadi Pak Guru sama Pak Gilang mungkin datang lebih awal, bisa jadi ya. Kita lihat sikonya, situasi di sekolah nanti. Intinya tanggal 30 itu terakhir penarikan. Jadi kalian nanti kembali ke sekolah itu di tanggal 31 hari Jumat. Ya, hari Jumat semuanya sudah di sekolah. Nah, kalau rambutnya masih gondrong nggak apa-apa, datang aja ke sekolah, tapi usahakan rambutnya pendek ya, karena Pak Glenn lagi eh, apa? Lagi bersama OSIS, lagi semangatnya untuk disiplin rambut ya. Karena kalian di tempat PSG rambutnya panjang nggak apa-apa, karena itu kan PSG punya tempat aturan sendiri. Karena kalian PSG di industri, jadi kalian punyanya industri. Tapi ketika kalian kembali di SMK, berarti kalian harus ikuti aturan sekolah. Paham ya? Jadi intinya rambut-rambut yang panjang, Arya dan teman-teman mulai dipendekkan sebelum nanti masuk di tanggal 31. 31 itu wajib ya. Karena nanti kita akan bahas sesuatu di tanggal 31. Oke, kemudian yang berikutnya, mungkin kalian pada galau ya, karena banyak banyak di antara kalian juga yang pada japri, Pak, kita buat laporan tidak, Pak, nanti presentasinya gimana formatnya, dan memang Pak Guru bilang sabar-sabar karena Pak Guru masih menunggu info pasti UKK di tanggal berapa. Ya, begitu. Dan ternyata tanggal UKK sudah keluar. Jadi sudah disepakati. Karena UKK itu ujian kompetensi kalian tidak bisa sekolah yang tentukan tanggal. Yang tentukan itu adalah MKKS. Artinya serentak semua SMK di Kabupaten Merauke UKK itu di tanggal yang sama. Jadi UKK-nya itu jatuh di tanggal 17 Februari, Dek. Ya, 17 Februari. Jadi kalau misalkan kalian pulang di tanggal 31, maka itu kan hari Jumat ya. Berarti Seninnya tuh sudah bulan baru, Dek. Sudah bulan Februari di tanggal 3. UKK kalian di tanggal 17. Jadi persiapan kalian itu cuma 2 minggu. Kalau misalkan Pak Guru suruh buat laporan, kemudian presentasi, maka kalian akan kemakan 1 minggu dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7. Sisa tanggal 10 sampai tanggal 14 untuk persiapan UKK. Jadi persiapan UKK kalian cuma 5 hari doang. Ya, sedangkan dari tahun ke tahun persiapan UKK itu kan 1 bulan sebelum sebelum hari H. Ya, entah bagaimana ceritanya seperti ini ya, terlalu mepet ya. Apalagi kalau misalkan kalian paketnya buat film. Nah, itu kan bisa jadi masalah. Masa orang mau syuting 1 minggu, gonta ganti kamera, skenario aja belum dibuat, skenario itu kan paling tidak 1 bulan ya. Nah, itu kan jadi masalah besar di situ ya. Sehingga kemarin kita rapat Kaprodi, kepala program kalian pada rapat semua bersama Bu Yul dan kurikulum. Kita sepakat nih, bagaimana nih anak-anak? Apakah disuruh buat laporan? Apakah disuruh presentasi ha- apa pos PSG? Setelah PSG mau apakah harus buat laporan harus atau presentasi? Karena dari tahun ke tahun kan seperti itu. Akhirnya disepakati bahwa semuanya disesuaikan dengan kondisi di jurusan masing-masing. Oleh sebab itu, kemarin dari DKV ditanya gimana DKV kalau Pak Guru pribadi dengan sisa waktu 2 minggu, kalau diisi dengan pembuatan laporan PSG, presentasi PSG, persiapan UKK, itu akan buat kalian tidak tidur. Iya kan tidak? Kalau iya kasih jempol. Mau tidak tidur ya kan? Pasti kalian akan sulit. Ya, pasti kalian banyak yang drop dan pasti banyak yang sakit. Ya, oleh sebab itu Pak Guru putuskan khusus untuk DKV tidak buat laporan. Kalian sedih apa senang? Tenang, Pak. Kemudian kalau tidak buat laporan, pertanyaan berikutnya adalah presentasi. Ya, berarti sama dengan kakak Marwah. Waktu itu mereka juga tidak buat laporan. Ya, dan untuk presentasi PSG, Pak Guru putuskan tidak usah presentasi di DKV. Ya, tidak perlu presentasi. Ya, jadi nanti nilai PSG kalian itu akan tampil di rapot kalian hanya pure nilai dari industri. Paham ya? Jadi kalau industri kasih kalian nilai jelek, itulah nilai yang akan terpampang di rapot kalian. Kalau kalian presentasi, nilai kalian, Pak Guru bisa up dari hasil presentasi kalian. Ada nilai tambahan. Tapi karena nggak ada presentasi, maka pure nilai nanti di rapot itu, ranks nilai baik sekali, baik itu
nilainya diambil dari nilai dari industri kalian yang nanti akan dibagikan form penilaian yang nanti Pak Guru bawa ketika penarikan. Paham ya? Kalau paham kasih jempol. Paham? Paham seperti itu ya. Jadi masalah PSG beres. Tidak usah kalian panas-panasi jurusan lain. Jadi yang tidak ada laporan, yang tidak ada presentasi hanya di jurusan multimedia. Yang lainnya tetap dorong buat laporan, tetap dorong presentasi. Pak Guru bukan menurunkan kualitas, karena menurut Pak Guru, persiapan UKK itu jauh lebih penting. Kalau PSG, menurut Pak Guru udah selesai. Cukup kalian di industri, udah itu ilmu yang kalian dapat. Kita gak usah ikut campur lagi, kecuali masih ada waktu. Tapi nanti untuk tahun berikutnya yang kurikulum merdeka yang adik kelas kalian, kelas 11, nah itu wajib mereka buat laporan dan wajib mereka presentasi. Karena nanti PSG itu masuk mata pelajaran. Kalau kalian kan tidak masuk mata pelajaran, nanti kalau yang kelas berikutnya ada namanya mata pelajaran PSG. Nah, itu semua penilaiannya lebih ketat, ya. Karena kalian angkatan terakhir, jadi Pak Guru kasih keistimewaan seperti itu. Selain keistimewaan juga gara-gara juga karena waktunya sangat mepet, ya. Jadi bisa disimpulkan persiapan UKK kalian itu murni bisa dilakukan 2 minggu ini, ya. Mulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari. Jadi 2 minggu waktu kalian buat persiapan UKK. Nah, sekarang pertanyaannya, kayak mana UKK kalian? Soalnya seperti apa? Kebetulan tadi siang Pak Guru iseng-iseng buka buka soal UKK di Kemendikbud ternyata sudah keluar, Dek. Soal UKK DKV sudah keluar, ya. Jadi karena kalian jurusannya bukan DKV, ya masih multimedia, tapi soalnya nanti mengikuti soal DKV karena soal multimedia sudah nggak ada di kurikulum Merdeka kan. Nah, karena itu K13. Jadi nanti kalian murni soalnya ngambil dari soal DKV seperti tahun-tahun sebelumnya. Mau tahu soal DKV kayak gimana yang sudah Pak Guru download? Kita ikuti standar nasionalnya. Kalau nggak mau kita bersambung. Mau sekarang? Mau. Oh iya, iya, iya. Mau, Pak, mau. Pak Guru share screen ya. Jadi soal UKK ini ada 4 paket. Ada 4 paket. Cuma 4 paket. Ya, kita lihat. Paket pertama. Pak Guru share screen dulu. Mana ya? Nih. Kelihatan di HP dan laptop kalian? Oh, ada share screen. Kelihatan nggak ada tampilan begini? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Pak, kelihatan. Ini dia soal paket 1. Judul tugasnya yaitu melakukan pekerjaan operator audiovisual. Jadi ini berhubungan dengan eh videografer, ya. Ini untuk videografer. Jadi soalnya begini, Anda bekerja sebagai operator audiovisual di sebuah perusahaan. Jadi kalian kayak kerja di sebuah perusahaan gitu, bagian videografer. Nah, kemudian klien Anda dalam perusahaan tersebut, klien Anda adalah sebuah organisasi yang ingin membuat video. Jadi kalian mendapatkan satu klien dari perusahaan, dari organisasi tertentu yang ingin membuat video. Nah, video ini akan digunakan nantinya di media sosial dengan nuansa desain terlihat elegan dan modern, dengan tema audio menyesuaikan serta durasi menyesuaikan dari klien ya. Klien membutuhkan integrasi elemen visual dan audio yang profesional dengan langkah-langkah kerja seperti berikut. Jadi intinya begini, intinya di paket 1 ini adalah paket membuat video ya, untuk videografer. Jadi kalau misalkan soal itu yang begitu ya, karena kita kan di bidang jasa nih, jadi soal itu dibuat itu seakan-akan kalian bekerja di bidang jasa dan ada klien yang datang. Nah, ini kebetulan ada klien yang minta untuk dibuatkan video dengan tema, nanti temanya mungkin dari Pak Guru. Pak Guru tentukan temanya apa, dan yang klien itu siapa? Kliennya itu nanti Pak Guru atau Pak Gilang, ya kita dua jadi klien. Tapi kita fokusnya ke soal ini, ya. Nah, ini untuk paket 1. Nanti kita akan jelasin lebih detail lagi. Nah, ini dia kita lihat ke bawah. Yang pasti kalian harus membuat creative brief. Nah, creative brief itu apa? Nanti kita akan bahas di hari Jumat lagi. Ya, Pak Guru akan tidak mungkin lihat Zoom ya. Pak Guru akan kasih materi langsung ke kalian ini. Creative brief apa? Brief itu apa maksudnya? Nah, yang dibuat hasilnya ini. Kalian harus buat storyboard dan arahan produk untuk visual audio, aset visual video, animasi atau grafis, ya. Kemudian aset audionya, ya.
Kontennya terintegrasi, artinya sudah digabung-gabungkan gitu ya, sudah dibuat efek. Nah, ini paket satu ya, jelas ya. Paket satu ini buat video. Dan di sini tidak ada paket film. Tidak ada paket film 10 menit, film pendek nggak ada. Nah, video pun ini, kalau misalkan kita ambil ada dapat paket ini, itu pun Pak Guru kasih soalnya dengan Pak Gilang nggak susah-susah. Ya, paling sebatas video promosi. Entah nanti promosinya apa. Ya, jadi ini pun dalam soal ini dari 4 paket ini tidak dibatasi kalau menggunakan software apa. Ya, jadi bisa pakai CapCut, bisa pakai Canva, bisa pakai bantuan AI, boleh. Ya, boleh di sini. Ya, yang penting kalau Pak Guru baca-baca ada namanya creative brief-nya. Ya, kalau di sini harus ada storyboard-nya seperti itu. Ya, nah itu sekilas untuk paket satu. Jelas ya, kita stop dulu. Kita lanjut paket kedua. Soal paket kedua ini dia. Nah, soal paket kedua ini adalah terkait dengan bidang fotografi. Jadi bagus deh. Jadi tahun ini tuh soalnya ada 4 dan itu dibagi-bagi berdasarkan bidang kompetensi yang ada di DKV. Tadi kan ada videografer. Nah, sekarang untuk fotografer. Judul tugasnya melakukan pemotretan, editing, dan pencetakan foto. Anda adalah seorang fotografer junior di sebuah studio fotografi. Anda diminta untuk melakukan pemotretan, kemudian editing foto, serta pencetakan foto dengan objek foto bisa manusia, bisa produk atau benda. Ya, gampang nih ya. Cuma foto doang nih, ya foto doang. Tapi banyak yang diperhatikan di sini terkait peralatan ya. Kemudian di sini kalau kita lihat terkait dengan komposisi pasti ada, nah ini ada ya. Kita harus menggunakan high angle ya, normal angle, low angle ya. Kemudian juga diperhatikan ada rule of third-nya untuk komposisinya, ada leading lines, ada dead center dari posisi di tengah. Itu juga diperhatikan. Nah, menggunakan cahaya nih. Ini kan sudah pernah dipelajari sama Pak Guru, pernah kan? Front light, oval light. Pernah, Pak. Jadi apa yang Pak Guru ajarin kalian tidak sia-sia nih, keluar nih soalnya semua di sini. Ya. Jadi soal kedua ini seputar fotografi. Tok sampai diedit, difoto, diedit, dicetak. Nanti cetaknya pakai printer sekolah aja. Ya, pakai printer sekolah aja. Nanti Pak Guru ajarin semuanya. Nah, ini contoh seperti ini buatnya. Ini sederhananya ya, seperti ini. Wis gampang ini. Rehan langsung selesai nih, suruh foto begini nih. Ya. Apalagi anak-anak Devita dan teman-teman yang jobnya sering foto ya di studio ya. Mas Heru ya, anak-anak buahnya Mas Heru ya nih. Adi nih kacang nih kayak begini nih ya. Nah, seperti itu. Paham ya paket kedua ya? Ini paket fotografi. Tapi ingat, tidak langsung foto terus jadi terus ujian. Nah, pasti ada yang harus kalian buat sebagai administrasi untuk bahan ujian. Ini nih. Apa saja sih yang harus dipunyai peserta didik melakukan cetak gambar? Hasil cetak kalian diperiksa, kualitas foto teknisnya yang baik ya. Komposisi, settingan, peralatan apa yang kalian gunakan itu pasti akan diuji. Yang uji bukan Pak Guru ya, industri. Dan kemudian kemungkinan nanti kita Wiranata yang kita pakai, bukan Om Iwan ya. Kemungkinan ya. Karena pertimbangannya Pak Guru, Om Iwan sibuk sekali. Ya, Pak Guru rasa Fajar tahu. Tapi Fajar nggak usah bilang-bilang Om Iwan. Nanti Pak Guru yang sampaikan. Ya Om Iwan sibuk sekali dengan orang gubernurnya ya. Dengan calon gubernur jarang di tempat toh. Kemudian kebanyakan bidangnya juga desain. Jadi nanti mungkin Pak Guru usahakan Wiranata. Kalau nggak bisa ya ke Om Iwan. Kalau Wiranata belum siap. Paket kedua aman ya. Oke, kita lanjut di paket ketiga. Paket ketiga. Nih, paket ketiga. Paket ketiga ini untuk konten kreator. Ini, jadi kalau konten kreator itu luas kan, jadi dia bisa bikin video, dia juga bisa desain. Intinya ini adalah bidang konten kreator. Judul soalnya membuat konten media sosial dengan berbagai format. Nah, ini nih yang jadi Anda sebagai seorang konten kreator junior di sebuah perusahaan, Anda diminta untuk membuat konten kebutuhan media sosial untuk 30 hari dalam berbagai format, baik itu poster, video, pendek, infografis, dan lain-lain untuk meningkatkan kehadiran digital di media sosial. Ya, jadi intinya yang dapat paket ini yang dia kerjakan itu dua. Untuk kan tidak mungkin Pak Guru suruh buat 30 konten ya untuk 30 hari per konten satu konten untuk
per hari kan nggak mungkin. Paling nanti kalau yang dapat paket ini, Pak Guru akan minta kamu buat desain, misalkan poster, sama mungkin video promosi. Tadi kalau yang awal kan cuma satu video kan. Nah, kalau yang di paket 3 ini ada videonya, ada desainnya. Paket ketiga. Ya, kemudian kebutuhan semua itu konten itu nanti akan ter-up di Instagram, TikTok, YouTube, ya pokoknya di platform media sosial seperti itu. Ya, ini untuk paket ketiga. Ini contoh-contohnya sebagai referensi gambar yang bisa kita ambil. Ya, oke itu paket ketiga. Kemudian paket keempat yang terakhir, ini dia. Nah, paket keempat ini untuk desain grafis. Ini pure desain grafis. Ini paling gampang menurut Pak Guru. Ya. Anda bekerja sebagai junior operator desain grafis di sebuah perusahaan percetakan. Salah satu klien perusahaan adalah salah satu klien perusahaan adalah sebuah restoran. Jadi kalian punya dapat klien yang klien itu adalah bergerak di bidang restoran yang membutuhkan desain menu baru. Jadi dia minta untuk didesainkan menu makanannya dia. Ya, klien menginginkan menu yang menarik secara visual, mencerminkan identitas merek restoran mereka dan mudah dibaca oleh pelanggan. Klien juga telah memberikan konten seperti nama menu, deskripsi, dan harga. Jadi sudah ada semuanya. Ini kalau si Arya paham banget nih. Ini kayak di LKS ini ya, Arya. Kayak soal LKS. Semuanya sudah ada, tinggal Anda desain. Nah, nanti contohnya seperti ini kan gampang ini ya. Ini contoh, bukan ditiru ya. Ini contoh. Jadi buat menu-menu begini. Ini tok ini, paket keempat. Cuma buat ini aja. Ya. Nah, oke. Itu. Jadi ada 4 paket. Nah, silakan menurut kalian gimana? Ada yang mau bertanya? Baru buka pertanyaan. Kalau mau bertanya, ada ikon itu, ikon Pak reaksi. Guru mau nanya, Pak Guru, Oke, silakan Devita, tanya apa? Pak Guru itu apa namanya? Dia punya tugas itu Pak Guru yang bagi atau bagaimana Pak? Oh, oke. Terkait dengan paket, bagaimana? Pak Guru yang bagi atau kalian yang pilih? Pilihannya Ya, Bagi, Pak. Kita aja yang pilih, Pak. kalian Pilih Pak, pilih Pak. sabar. Pilihannya ada 2. Mau Pak Guru pilihkan atau Pak Guru yang pilih? Pilih yang mana? Mau Pak Guru pilihkan atau Pak Guru yang pilih? Sama aja Pak Pak. Guru pilihkan. Pak Guru. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, Pak. Oke, pilihannya mau Pak Guru pilihkan atau Pak Guru yang pilih? Pilihan 1 atau pilihan 2? Maksudnya dari pertanyaan Pak Guru. Kita yang pilih Pak, kita yang pilih Pak. Mau. Kita yang pilih Pak. Kami yang Pilih pilih, Pak, Pak. kita yang Guru pilih yang Pak. pilih, Pak Guru yang pilihkan. Kita yang pilih, Pak. Industri yang pilihkan Pak. Pak, bisa kakak di industri kah? Oke, kalau begitu berarti sudah diputuskan Pak Guru yang pilih. Ya, Pak Guru yang pilih. Ya, oke. Kenapa Pak Guru yang pilih? Alasan begini. Alasan pertama adalah Pak Guru akan menentukan kamu soal apa itu berdasarkan tempat PSG-mu. Pertama, pekerjaan di tempat PSG-mu. Ya. Yang kedua, Pak Guru akan menentukan kamu paket apa. Pak Guru lihat dari kemampuanmu. Kamu loh sudah sama Pak Guru hampir 3 tahun. Pak Guru tahu kamu punya kemampuan masing-masing itu Pak Guru tahu. Tanpa Pak Guru uji pun Pak Guru tahu kemampuan kalian. Ya. Nah, artinya Pak Guru akan sebijak mungkin menentukan pilihan kamu di paket berapa. Kalau Pak Guru kasih pilihan ke kalian, semuanya ambil paket 4. Iya kan? Yo repot. Nggak ada warnanya. Ya, artinya 4 paket itu yang Pak Guru jelasin tadi, semua kita pakai. Karena kan UKK itu boleh ambil 1 paket aja. Misalkan, kita ambil 1 paket aja untuk semua. Boleh, ya. Tapi dari tahun ke tahun, kita selalu mengikuti semua paket. Jadi tahun ini pun sama, semua paket akan Pak Guru berlakukan. Ya, siapakah yang dapat paket keempat? Nanti Pak Guru dengan Pak Gilang akan diskusi. Ya, paham ya? Pak Guru Pak Guru mohon kepada kalian untuk bisa menerima itu. Ini kita maunya kan semua sama-sama lulus toh? Mau sama-sama lulus kan tidak? Iya Pak. Kalau mau, kalau semua mau sama-sama lulus serahkan ke Pak Gurunya, ya. Pak Guru akan tentukan anak ini kayaknya
Boleh nih. Gaya nih dia nih, skillnya nih. Kamu ambil paket yang sulit gitu lah. Aduh, ini kasihan ini nih. Desainnya biasa-biasa aja, pekerjaannya seperti itu di tempat PSG, begini-begini. Ya sudah, kamu ambil yang mudah begitu. Ya, paham ya? Jadi Pak Guru akan menyelesaikan. Intinya adalah Pak Guru maunya semuanya lulus begitu. Ya, bagaimana kalau tidak lulusnya? Apakah ada kemungkinan? Bisa jadi. Kemungkinan pertama tidak lulus itu pertama ya tidak ikut UKK. Yang kedua nggak mengikuti UKK. Ya, yang ketiga nggak ada saat UKK. Ya, artinya yang tidak pernah masuk, tidak mau masuk sekolah, dikasih pembekalan terada, bikin Pak Guru darah tensi naik, berarti nanti ngulang di tahun berikutnya baru bisa lulus. Begitu ya. Paham ya? Paham, Ini Pak. Pak, ada yang bertanya Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Nanti kalau yang tanya, terus kapan Pak dibaginya? Pak Guru usah. Pak Guru, Ini Pak, kita eh, yang di depan mau bertanya Pak. Pak Guru umumkan nanti setelah sebelum kalian kembali ke sekolah baru Pak Guru umumkan lewat grup ya. Kamu dapat paket berapa seperti itu. Silakan Fajar mau bertanya, di unmute dulu. Sabar Renza, Fajar dulu ya. Fajar dulu. Oh, Fajar lu kah? Ya Fajar dulu. Ini saya mau nanya nih. Kan Nah, tadi Bapak bilang untuk ini kan bisa pakai apa? Kayak macam semua aplikasi kayak Canva, Capcut, dan lain-lain sebagainya. ya. Itu kira-kira apa namanya? Berlaku di seluruh paket nggak, Pak? Keempat paket itu berlaku nggak, Pak? Berlaku dong. Bisa. Apa ya? Tapi Ya, begini, kalian kan orang orang multimedia kan. ya, Iyo, kamu langsung ambil template-nya Canva, ganti teks, ganti, yang enggak gitu juga. kamu harus bisa edit lagi gitu loh. Kita harus beda sama orang-orang lain yang bukan basicnya di bidang ya seperti itu ya. Kalau kemarin-kemarin Pak Guru bersikeras nggak boleh pakai Canva, nggak bisa. Tapi kalau sekarang Pak Guru sudah putuskan boleh karena Pak Guru melihat bahwa kenyataan di lapangan orang itu lebih inginkan kan cepat toh, hasilnya itu cepat gitu loh. Dan kita di bidang jasa, kita nggak boleh idealis dengan cara kita gitu loh. Tapi dengan kalian bisa Photoshop, kalian bisa Corel, kalian bisa Canva, aku rasa kalian bisa combine dari tiga aplikasi itu, begitu kan? Mungkin Ya, Canva sekedar ambil apa main. namanya footage-nya, ambil gambar-gambarnya seperti itu ya. Nanti dipoles di Photoshop seperti itu, ya. Begitu ya Fajar ya. Jadi Iya, oke. laku untuk semua. Ya, apalagi kalau editing video kan kalau di CapCut tuh nanti Pak Guru sarankan yang dapat paket video, yang buat video, kalau usahakan beli beli CapCut ya. Pak Guru kemarin beli cuma 28.000 untuk 1 tahun. 28.000 bukan 1 hari tuh. Devita, kalau duduk jangan diangkat-angkat kakimu itu, ditutup dulu pakai kain. Kalau punya mata liar nih bisa lihat semua ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian cuma beli 28.000 untuk 1 tahun ya. Aku udah beli itu CapCut barusan di Shopee, beli di Shopee. Kenapa aku sarankan premium, Dek? Karena kalau kalian pakai premium tuh bisa pakai efek-efek tuh di CapCut tuh bagus-bagus efeknya, ya. Apalagi untuk kepentingan media sosial itu instan itu. Sekarang kan orang kan kalau bikin muka-muka lucu itu kan bisa pakai CapCut kan, tidak harus kita harus main frame by frame di Premiere itu kan sangat lama waktunya. Begitu loh, ya. Paham? Ada lagi mau bertanya? Dan makasih Silakan, ya, Pak. Renza. Mm-mm. Pak, kemarin kan, Hmm. kemarin kan kita ngejob. Habis itu katanya Bu Guru kita ketemu Bu Guru PKN, katanya boleh apa namanya? UKK di industri, Pak. Itu maksudnya seperti bagaimana ya, Pak? Soalnya Bu Guru PKN cuma bilang begitu jadi. Makanya kita sekalian mau nanya Bapak. Ya, jadi begini. Ada beberapa jurusan yang UKK-nya itu di industri. Contoh di listrik. Mereka UKK-nya itu di tempat PSG mereka di Medco. Ya, begitu. Jadi betul-betul memang industri itu sesuai dengan bidangnya. Begitu loh, Dek. Sedangkan untuk kalian punya angkatan, Pak Guru putuskan ke Bu Yul, tidak Bu, kita nggak ada yang PSG di industri dan saya tidak izinkan. Alasan Pak Guru yang pertama adalah, kita belum tahu soalnya kayak gimana. Industri akan tanya, soalnya kayak gimana. Gitu kan. Iya tak? Yang kedua, kalian ini multimedia. Soal yang kalian dapat adalah soalnya jurusan DKV.
Sebenarnya kan kurang matching sebenarnya, kurang matching. Iya. Alias terlalu gampang ya. Kalau anak multimedia kerjain soalnya di kafe itu gampang. Tapi kalau anak-anak di kafe terus terang ngerjain soalnya UKK multimedia, otak sakit sebenarnya, ya begitu. Iya, Pak. Betul, Begitu Pak. ya. Jadi begitu. Nanti mungkin itu bisa berlaku untuk yang nanti adik-adik kalian yang berikutnya. Itu bisa UKK di industri, misalkan di Wiranata nanti mau langsung di Wiranata boleh begitu loh. Terus yang berikutnya kalau sebenarnya kalau PSG di industri ya, itu kan nanti kan terkait dengan biayanya, Dek. Bahan-bahannya harus dari industri. Sama Industrimu tuh. dapat honor nggak? Industrimu nanti gitu ta? Yang nguji kamu tuh dapat honor nggak? Kalau di industri nggak dapat honor, nggak dapat konsumsi, itu juga jadi beban buat Pak Guru begitu loh. Misalkan Om Idan atau Om Zevan nguji kamu, Pak Guru punya anak ini sorry. Pak Guru punya Om Zevan atau apa? Industrimu menguji, nanti kan Pak Guru nggak enak tuh nggak dibayar, toh? Tapi nanti kalau yang penguji di sekolah itu dibayar deh, ada honornya, begitu loh. Pak Guru orangnya nggak tega seperti itu. Tapi kalau next time untuk adik kelas boleh. Kenapa? Karena kita ada MOU tuh, ada kerjasama yang baru gitu loh. Salah satunya adalah bersedia melakukan ujian di industri untuk anak-anak. Jadi sudah satu paket dengan paket PSG. Kan PSG juga kan kita nggak bayar ke industri. Itu. Jadi Pak Guru lebih lebih apa ya berpikir ke rasanya nanti gitu di sisi industri. Paham ya, Renza? Paham, paham. Paham, Oke. paham. Berarti kita tidak itu kan tidak bisa UKK di industri berarti ya. Kalau kau di industri kau soalnya itu film 1 jam. Film Tidak jadi lagi. Tidak jadi Pak, kita di sekolah aja. ya, iyo. Ya, begitu. Nanti di sekolah kan pengujinya kita sudah siapkan memang yang di bidang profesional toh. Kalau Renza mungkin di Zevan, mungkin Om Zevan kan ahli di bidang video saja. Tapi kalau di bidang desain masih kurang. Sedangkan soalnya kan ada yang di desain gitu loh. Nanti si Om Diranata saja yang nguji begitu. Ya, paham. Silakan si Hafida. Hafida di unmute dulu. Enggak, Pak. Tadi nutupin mbak saya, maaf. Oh, kiranya mau bertanya begini. Atau Pak Sam udah nggak sanggup. Oke. Hafida. Rian. Apa? Enggak Pak. Saya bercanda Pak. Mamut kumisnya boleh. Enggak ngerokok Rian. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan di unmute dulu. Elvin mau bertanya? Kalau Elvin, jelas kamu punya soal nanti pasti tentang desain ya, Elvin. Gitu. Jana, ada bertanya? Enggak, Pak. Oh ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Pak Guru rasa itu cukup. Agenda berikutnya adalah ketika nanti kalian kembali ke sekolah di tanggal 31, kita akan bahas, kita akan susun rencana bersama-sama. Dalam waktu 2 minggu itu nanti apa yang harus kalian persiapkan, ya. Pak Guru berharap di angkatan kalian ini desainnya lebih baik daripada yang kemarin-kemarin, ya. Kemarin-kemarin tuh desainnya kurang pas menurut Pak Guru. Tapi kalau kalian ini harusnya lebih baik, lebih kreatif seperti itu ya. Gitu. Silakan Pak Guru tawarkan. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak, misi. Silakan, Arya. Ini kan kalau nggak salah tadi yang paket 1 dengan paket 3 itu kurang lebih kan ada yang buat video gitu-gitu ya Pak. Iya. Apalagi yang paket pertama. Paket pertama itu biasanya kalau video cenderungnya butuh semacam kru gitu, kira-kira bakal kelompok atau dia tetap individu? Atau Tetap seperti sebelum-sebelumnya film? tetap individu dong, tetap sendiri. Walaupun nanti realnya kalian dibantu, tetap hitungannya sendiri. Ya berarti kalau si Galang bantu ya Galang jadi amal ibadah buat Galang. Kamu tinggal traktir dia. Toh, yang pasti kalau paket video tidak boleh kalian yang main dalam video. Kalian tidak boleh jadi pemain. Kalian harus jadi krunya. Ambil salah satu di situ. Gitu ya. Gitu. Oke Pak. Nah, kemudian satu lagi mungkin perlu lupa kasih tahu, kita sudah tidak bersemayam di lab AV lagi. Jadi lab multimedia yang ada di AV sudah tidak ada. Sudah dikembalikan ke AV. Jadi lab kita sekarang kembali ke asal kita. Tapi kita punya 2 lab jadinya. Jadi lab TKJ itu sudah buat kita. Jadi di lab TKJ itu jadinya lab komputer, studio tetap jadi studio, bagian tengah
jadi ruang guru, ya. Artinya kita sudah luas, kita punya lab sudah luas, ya. Nah, kemarin adik-adik kelas udah pada pindahan, cuma tadi Pak Guru agak stres ngelihat posisi barang-barang yang pindah-pindah nggak karuan. Ada barang yang Pak Guru tidak tahu ada di mana. Tidak hilang, ada di situ cuma berantakan sekali. Sebenarnya yang bisa merapikan itu cuma Rehan, tapi Rehan nggak ada jadi sulit ya. Ya besok Pak Guru rapikan sendiri ya. Begitu ya. Kalau untuk posisi lab TKJ AC-nya rusak, jadi pasti hot ya. Yang ada AC-nya cuma di ruangannya guru. Dingin sekarang, sudah ada AC-nya. Begitu ya. Kita bantu beres-beres Kak, Pak. Pak Renza bilang mau bantu beres-beres, Pak. Di ruangan baru. Pak Guru kira bantu beli AC kalian patungan kayak TKJ gitu. Pak Guru sampai tadi hampir gembira. Pak, kita beli AC kah? Ternyata Pak kita bantu-bantu. Ya. Nggak apa-apa. Kalian fokus aja PSG nanti biar adik-adik yang beresin barang-barang. Pak Guru pelan-pelan juga beresin. Masuk Berapa jam sih 3. Pak AC-nya Pak? Biar gue belikin Pak. Besok AC kita ke Eron, Pak. sih paling 5 juta, 4 juta gitu. Pak, untuk kembali ke sekolah ntar pakai baju PSG atau Pakai baju sesuai baju saja deh. Sesuai baju hari Jumat itu baju apa? pramuka ya? Iya, pramuka. Baju Gitu. Kalau koko. pramukanya bermasalah, sudah rusak atau apa, belum dicuci, masa belum dicuci kan nggak mungkin. Ya pakai baju PSG nggak apa-apa, masih awal, ya dah. Seragam juga nggak apa-apa, Pak. Ya seragam, jangan pakaian biasa intinya. Toh? Ya. Mm-mm. Oke, ada lagi? Ada bermasalah di tempat PSG yang perlu dibahas? Semuanya aman ya? Ya, Aman, Pak. oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru rasa cukup ya. Kita bisa akhiri, tapi tolong cam-nya kalian nyalakan. Kalau video itu kasih nyala, Pak Guru mau screenshot. Ya, silakan dinyalakan dulu. Jana, Riko. Bo. Boleh gaya nggak, Pak? Mamut, kumisnya mamut, wih. Ini kumisnya mantep. Jana, Jangan benar, kasih nyala video tuh. Nah, Bo. Risna. Risna ya, oke. Pak Guru hitung ya. Rapikan jilbab dulu. Riko, rapikan rambut dulu. Ya. Boleh gaya nggak nih, Pak? Boleh gaya nih foto gaya. Pak Guru hitung ya. Oke. Pak Guru hitung ya. Kita mulai screenshot 1, 2, boleh jempol 1, 2. Oke, Pak Guru screenshot. Set. Riko, ada tamar itu Riko. Sabar ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi Pak Guru screenshot. Ya. 1, 2. Oke, sip. Sekali lagi. Salah nih. Salah, sekali lagi ya. Pak Guru ambil. Sabar. Pak Guru spotlight dulu. Oke, kita mulai ya. 1, 2. Oh, salah. Ulang lagi ya. Aduh, Bapak. Saya Pak. 2. Oke. Sip. Jangan. Oke, begitu ya. Aku tahu pertanyaan, berarti kalau tidak ada pertanyaan sampai ketemu nanti di penarikan tanggal 30 atau sebelumnya. Begitu. Pak. Ya nanti Jangan tuh. bimbing kalian. Listrik mati. Cukup ya.